Apakah Anda benar-benar membutuhkan sepatu kets baru itu? Atau Anda hanya berpikir akan sangat keren jika memilikinya? Sebagai manusia, kita cenderung membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini bisa jadi karena kita melihat orang lain membelinya, atau kita menghibur diri dengan kenyataan bahwa kita mungkin membutuhkannya suatu hari nanti. Nah, itu adalah kisah yang sangat umum. Terkadang kita bahkan tidak menggunakan barang-barang ini, dan kita akhirnya memberikannya secara cuma-cuma. Hari ini, kita akan melihat 15 hal yang membuat Anda membuang-buang uang, dan juga bagaimana Anda dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih baik di masa mendatang. Kedengarannya menyenangkan? Baiklah, mari kita mulai. Selamat datang di nomor 1, TV kabel. Oke, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Siapa yang masih membayar TV kabel? Meskipun ini mungkin terdengar seperti hal yang ketinggalan zaman, masih ada jutaan orang yang membayar TV kabel. Tetapi tahukah Anda apa yang lebih boros tentang ini? Fakta bahwa mereka bahkan tidak menonton TV kabel itu. Jadi, untuk apa membayarnya? Saat ini, ada sejumlah pilihan hiburan streaming yang tersedia bagi pemirsa di seluruh dunia. Jadi, sekaranglah saat yang tepat untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya Anda bayar, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menontonnya, dan alternatif yang lebih murah dan efisien yang tersedia untuk Anda. Netflix, Showtime, Roku, Amazon Prime, dan lainnya menawarkan paket bulanan yang lebih murah kepada pemirsa, dan mereka juga memiliki acara yang lebih baik dan lebih baru. TV kabel adalah pilihan utama kami untuk waktu yang lama, tetapi masa-masa itu sudah berakhir. Nomor 2, perjudian. Perjudian biasanya menyenangkan di awal. Ini karena ada bagian dari diri Anda yang percaya Anda bisa menggandakan $1.000 dalam semalam. Sayangnya, Anda tidak menang pada malam pertama. Lalu Anda mencoba lagi pada malam berikutnya dan perlahan-lahan Anda membangun gaya hidup yang berputar di sekitar perjudian yang menyebabkan Anda kehilangan uang setiap saat. Tentu saja, Anda mungkin tidak menghabiskan ribuan dolar setiap malam di kasino di Vegas, tetapi itu bisa sesederhana membeli tiket lotre setiap hari. Meskipun tiketnya hanya seharga $2, itu dapat membuat keuangan Anda terkuras dalam waktu singkat. Tahukah Anda peluang Anda memenangkan Powerball adalah 1:175 juta per tiket? Jika peluang Anda untuk kalah lebih tinggi sepanjang waktu, ini seharusnya menjadi pertanda baik untuk berhenti berjudi. Nomor 3, memesan makanan untuk dibawa pulang. Setelah hari yang melelahkan di tempat kerja atau sekolah, kita dapat memahami perlunya memesan makanan dan makan secepat mungkin. Memasak setelah bekerja terkadang sangat tidak menarik, dan Anda juga harus membersihkan setumpuk piring kotor. Jadi, Anda mengambil telepon, memesan pizza atau makanan Cina untuk dibawa pulang dari restoran favorit Anda, dan itu tidak masalah, tetapi itu menjadi masalah jika Anda melakukannya setiap hari. Memesan makanan untuk dibawa pulang setiap saat memiliki pengaruh langsung pada keuangan Anda. Dan meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya di awal, itu pasti menjadi masalah dalam jangka panjang. Jadi, apa solusinya? Jika Anda memiliki teman sekamar, Anda dapat membuat rencana makan berdasarkan jadwal Anda berdua. Dan jika tidak, memasak dalam jumlah banyak selama akhir pekan adalah pilihan yang bagus. Kemudian, Anda dapat menyimpan makanan dan camilan di kulkas yang siap dipanaskan kapanpun Anda membutuhkannya. Ini akan membantu Anda menghemat uang karena Anda akan menghabiskan lebih sedikit uang untuk makanan setiap minggu. Nomor 4, hanya membeli barang bermerek populer. Kita paham bahwa Nike dan Adidas memiliki beberapa barang fashion terkeren di pasaran, tetapi juga beberapa yang termahal. Sekarang, sementara kita memiliki pengkondisian tertentu bahwa merek-merek ini dikenal dengan kualitas yang lebih baik, kita selalu cenderung lupa bahwa ada merek yang menawarkan kualitas yang hampir sama dengan harga yang jauh lebih murah. Mari kita ambil contoh obat penghilang rasa sakit. Tahukah Anda bahwa obat penghilang rasa sakit bermerek yang selalu Anda beli memiliki bahan-bahan yang sama persis dengan obat penghilang rasa sakit yang harganya jauh lebih murah di rak generik? Mendapatkan produk atau barang fashion seharusnya tidak bergantung pada apa yang dilakukan orang lain atau apa yang paling populer saat itu. Ini seharusnya tentang apa yang memecahkan masalah Anda dengan cara yang paling efisien dan paling hemat biaya. Jadi, sepatu kets bermerek seharga $1.000 atau sepatu generik dengan kualitas yang sama? Nah, pilihan ada di tangan Anda. Nomor 5, keanggotaan pusat kebugaran yang tidak terpakai. Keanggotaan pusat kebugaran memang bagus, tetapi ini hanya berlaku jika Anda pergi ke pusat kebugaran secara teratur. Memutuskan untuk pergi ke pusat kebugaran membutuhkan motivasi diri yang kuat. Anda harus terus-menerus mendorong diri untuk meninggalkan rumah, bahkan pada hari-hari ketika Anda tidak ingin melakukannya. Jika tidak, Anda akan tetap harus membayar cicilan bulanan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Jika Anda merasa belum benar-benar siap untuk pergi ke pusat kebugaran, yang tidak masalah, membatalkan keanggotaan pusat
This viral magic mop cleans like magic, and it's flying off e-commerce shelves. New shoppers get an extra $40 coupon. Enjoy free shipping on your first order, limited time only. Download the app and start shopping now. Balan apapun. Jika Anda merasa belum benar-benar siap untuk pergi ke pusat kebugaran, yang tidak masalah, membatalkan keanggotaan pusat kebugaran atau menghentikannya akan membantu Anda melunasi utang bulanan tersebut. Di sisi lain, jika berolahraga di pusat kebugaran adalah sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan, maka bangunlah dan pergilah ke pusat kebugaran. Selain itu, berolahraga di rumah bukan hanya alternatif yang lebih murah, tetapi juga cara yang bagus untuk memahami tubuh Anda dan keterbatasannya sebelum pergi ke pusat kebugaran. Nomor 6, pembelian impulsif yang besar. Tugas seorang penjual adalah meyakinkan Anda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Itu bisa berupa lemari es, mesin pencuci piring baru, mungkin TV terbaik baru di pasaran. Nah, inilah triknya. Jika Anda tidak berencana membeli barang ini, membelinya secara impulsif jelas bukan ide yang bagus, kecuali Anda merasa benar-benar membutuhkannya. Dan jika Anda benar-benar membutuhkan pembelian ini, kemungkinan besar Anda sudah merencanakannya di masa lalu. Pembelian impulsif mengacaukan anggaran Anda. Itu membuat tabungan Anda terkuras habis. Dan jika ternyata pembelian itu salah, itu juga bisa membuat Anda menyesal. Nomor 7, membeli pakaian yang tidak Anda butuhkan. Tampil menarik itu bagus, bukan? Itu membuat Anda merasa percaya diri dengan diri sendiri dan dapat membuat lebih banyak orang memperhatikan Anda. Bayangkan berjalan di jalan dan semua orang memperhatikan Anda, mengagumi kecantikan dan gaya Anda. Itu akan luar biasa, bukan? Tentu saja. Tetapi apakah ini berarti Anda harus menghabiskan setiap sen yang Anda hasilkan untuk membeli pakaian baru? Tentu saja tidak. Mengetahui jumlah pakaian yang tepat yang Anda butuhkan adalah kunci untuk menghemat uang. Jika Anda seorang introvert atau orang rumahan, Anda mungkin tidak membutuhkan gaun makan malam sebanyak seseorang yang keluar setiap hari. Tetapi bagaimana Anda mengetahui jumlah pakaian yang tepat untuk diri sendiri? Nah, luangkan waktu untuk memikirkannya dan pahami sepenuhnya gaya hidup Anda, lalu pilih pakaian berdasarkan kehidupan yang Anda jalani atau kehidupan yang ingin Anda jalani. Nomor 8, langganan yang tidak Anda perlukan. Semua orang menyukai uji coba gratis. Ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah suatu aplikasi cocok untuk Anda. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk menikmati layanan berkualitas secara gratis. Namun, inilah masalahnya. Separuh waktu kita lupa menghapus kartu kredit dari aplikasi ini setelah masa uji coba berakhir dan saat kita menyadarinya, kita telah kehilangan beberapa dolar untuk opsi pembayaran otomatis. Beberapa orang juga merasa sangat sulit untuk membatalkan langganan ini dan pembayaran ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan tanpa Anda benar-benar menggunakan aplikasi tersebut. Mengira bahwa ini hanya terjadi pada Anda? Sebenarnya tidak juga. Sebuah studi terbaru oleh Chase menunjukkan bahwa lebih dari 70% konsumen kehilangan lebih dari 50 dolar per bulan untuk langganan yang tidak mereka perlukan. Jika Anda pernah melihat utang aneh di akun Anda, itu mungkin pengingat untuk menganalisis semua langganan Anda saat ini. Nomor 9, garansi tambahan. Setiap kali Anda membayar garansi tambahan untuk suatu barang, saya yakin sebagian dari diri Anda merasa seperti Anda telah ditipu oleh produsen. Dan sebagian besar, ini mungkin benar. Ini karena Anda tidak perlu membayar biaya perbaikan jika terjadi kerusakan. Itu pun selama masih dalam cakupan garansi. Namun, produsen tidak memberitahu Anda hal ini. Sebagian besar masalah umum yang terkait dengan peralatan listrik, mobil, atau gadget Anda tidak tercakup dalam garansi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biaya kerusakan tersebut jauh lebih besar daripada biaya paket garansi. Selain itu, tahukah Anda bahwa sejumlah kartu kredit sudah menyertakan cakupan garansi tambahan untuk beberapa pembelian? Jadi, Anda mungkin hanya membayar untuk perpanjangan dari apa yang sudah Anda miliki. Daripada membayar garansi tambahan, ada pilihan yang jauh lebih aman. Buat akun darurat tempat Anda menabung untuk perbaikan jika terjadi kerusakan. Dan jika ini adalah sesuatu yang sudah Anda lakukan, berikut ini acungan jempol untuk Anda. Anda berada di jalur yang benar. Nomor 10, biaya pengiriman. Tidak ada yang salah dengan membeli barang keren secara daring. Maksud saya, kita semua melakukannya. Jadi siapa saya untuk menghakimi? Namun, hal itu berubah menjadi masalah ketika Anda memesan barang secara daring, membayar ekstra hanya agar barang tersebut dapat dikirimkan kepada Anda dalam waktu semalam. Kecuali jika Anda benar-benar membutuhkannya secepat itu, membayar ekstra bukanlah cara yang tepat. Selain itu, jika Anda perlu membeli beberapa barang dari toko e-commerce yang sama,
membeli semuanya sekaligus biasanya akan memberi Anda diskon biaya pengiriman. Kami memahami kegembiraan saat semua gadget baru Anda dikirimkan kepada Anda secepat mungkin, tetapi hey, tunggu saja beberapa hari. Barang tersebut pada akhirnya akan sampai kepada Anda. Tenang saja dan hemat sedikit uang. Nomor 11, kopi. Apakah Anda mendengarnya dengan benar? Tentu saja. Secangkir kopi rata-rata harganya sekitar $4 di kedai kopi favorit Anda atau lebih. Sekarang, jika Anda minum secangkir kopi setiap hari dalam seminggu, pada akhir tahun, Anda akan menghabiskan lebih dari $1.460 hanya untuk kopi saja. Sekarang, tambahkan sepotong roti lapis atau kue di sana-sini, dan Anda akan menghabiskan lebih banyak uang dalam setahun. Jika Anda merasa kesulitan untuk menabung sedikitnya $5 setiap hari, itu mungkin karena kebiasaan minum kopi Anda. Daripada menghabiskan beberapa menit dan uang di kedai kopi setiap pagi, Anda bisa mulai membuat kopi di rumah. Nomor 12, air minum kemasan. Minum air putih itu sehat, jadi saya mengerti mengapa kebanyakan orang memilih air minum kemasan. Namun, satu botol air minum kemasan harganya sekitar $1.50. Jika seseorang mengonsumsi 167 botol air setiap tahun, itu berarti biaya tahunan air sekitar $250. Kedengarannya mahal untuk membayar air setiap tahun, bukan? Berinvestasi pada pemurni air juga merupakan pilihan yang sama sehatnya. Dan tidak hanya membantu Anda menghemat uang setiap tahun, tetapi juga menyelamatkan banyak botol plastik dari tempat sampah. Nomor 13, investasi mahal. Kami tahu apa yang Anda pikirkan, menginvestasikan uang Anda jelas merupakan ide yang bagus. Jadi, mengapa investasi masuk dalam daftar ini? Nah, berikut pendapat kami, investasi merupakan bagian penting dalam membangun kekayaan. Namun, tahukah Anda apa yang sama pentingnya? Pemahaman tentang investasi yang Anda lakukan. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan Anda kehilangan seluruh tabungan atau memengaruhi rencana pensiun Anda secara drastis. Penting juga untuk memilih rencana investasi yang sesuai dengan status ekonomi Anda saat ini. Berinvestasi dalam rencana investasi berbiaya tinggi tidak selalu menghasilkan kesuksesan atau keuntungan. Rahasia investasi yang sukses adalah pengetahuan dan pemahaman tentang cara kerja pasar, kemungkinan atau kesalahan umum yang dilakukan investor, dan juga probabilitas keberhasilannya. Jika Anda tidak punya waktu untuk mempelajari peluang investasi, ada banyak profesional yang akan dengan senang hati membantu. Kami bahkan punya beberapa video tentangnya sendiri. Nomor 14, memperbarui ponsel cerdas Anda secara berkala. iPhone terbaru tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, tetapi harganya masih lebih dari $1.500. Jika ponsel cerdas Anda masih dapat menjalankan fungsi dasarnya, seharusnya tidak perlu memperbaruinya secara berkala. Jika Anda mengupgrade perangkat Anda setiap kali merek favorit Anda merilis model baru, Anda akan menghabiskan terlalu banyak waktu setiap tahun hanya untuk ponsel pintar. Jadi, bantulah diri Anda sendiri dan tetap gunakan perangkat Anda saat ini hingga rusak. Nomor 15, makanan di bioskop. Tahukah Anda bahwa sebagian besar bioskop tidak memperoleh keuntungan dari penjualan tiket, tetapi dari penjualan makanan? Ini hanya menunjukkan bahwa kita menghabiskan terlalu banyak uang untuk popcorn dan permen di bioskop. Saat ini, sebagian besar bioskop tidak terlalu peduli dengan Anda yang membawa camilan sendiri. Yang mereka minta hanyalah Anda membersihkannya setelah selesai. Kedengarannya seperti kesepakatan yang cukup bagus bagi kami. Dan begitulah, Aluxer, belajar mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih baik membutuhkan waktu, jadi penting bagi Anda untuk bersikap baik kepada diri sendiri saat Anda menghentikan kebiasaan boros ini. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini di Alux. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, beri kami like, tekan ikon lonceng agar tidak pernah melewatkan unggahan, dan jangan lupa berlangganan.